Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu teknik yang sering dipakai dalam pembuatan animasi. Barangkali untuk desainer model 3 dimensi ya, tentunya tidak asing dengan istilah mesh. Nah, setelah meshing, jadi meshing itu ketika kita membuat objek, bagaimana cara menganimasikan sebuah objek yang sudah kita buat. Nah, di sini ada salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk menganimasikan objek 3 dimensi. Nah, biasa kita sebut dengan istilah rigging, R-I-G-G-I-N-G. Nah, apa sih rigging itu? Jadi rigging itu adalah proses pemberian struktur tulang pada objek 3 dimensi dengan dimaksud untuk memudahkan dalam nanti pembuatan gestur, baik sebagai preview saja atau mungkin untuk tujuan emang dianimasikan gitu. Nah, dalam melakukan rigging ini tentunya tidak mudah karena banyak langkah-langkah kompleks yang harus dilakukan, sebagaimana yang akan kita sebagaimana yang akan kita praktekkan nanti. Kita akan mempelajari beberapa hal. Oleh karena itu dimohon perhatiannya untuk dapat bersabar mengikuti materi. Jadi nanti kita akan mencoba melakukan rigging. Kemudian kalau misalkan modelnya simple, itu akan sangat mudah untuk melakukan rigging. Tapi kalau modelnya sudah kompleks, nah itu kita butuh setup tersendiri kayak gitu. Nah, pada part kali ini kita akan mencoba untuk melakukan rigging ini ya. Nah, pertama silahkan ini ya, saya sudah mendownload model 3 dimensi dari tempat lain mungkin, tapi masih low poly. Saya pengen nanti subdivide. Nah, ini saya download dari tempat orang. Oke, nah kita punya gambar tangan seperti ini. Mana? Hilang. Dompet 1. Kemudian kita arahkan, dompet 1. Kemudian kita cari di mana tangannya. Oh, di situ ternyata. Oke, saya dekatkan. Karena saya download dari orang, previewnya jadinya kayak gini ya. Tampilan viewportnya. Mungkin karena setup terakhir dia di Blender 2.7 mungkin. Terus dibuka di Blender 28 jadinya seperti ini. Tapi nggak apa-apa, secara fungsional tentunya masih sama. Nanti tinggal ngikutin saja. Di bagian bawah ini ada pilihan-pilihan seleksi yang bisa kita pakai ya biasanya ya. Ada object mode, ada edit mode, ada sculpt mode, dan lain sebagainya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita punya objek bentuk tangan ini. Kita akan coba untuk menganimasikan si tangan ini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah forward kinematic. Nah, forward kinematic ini salah satu teknik rigging yang defaultnya dipakai gitu. Defaultnya dipakai di dalam 3D modeling karena ini bukan default sih, maksudnya secara default kalau kita nggak melakukan modifikasi terhadap tulang itu secara otomatis kita pakainya itu forward kinematic. Jadi ketika kita menggerakkan satu tulang, kemudian jadi nanti gini, tangan ini akan kita beri penulangan, kemudian antar tulang itu nanti saling terhubung. Kemudian gini, yang dimaksud dengan forward kinematic itu adalah ketika kita menggerakkan parent, maka childnya juga akan berubah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh parent gitu. Jadi si child ini akan inherit terhadap kelakuan si parent. Nah, contohnya seperti apa nanti kita coba praktekkan. Nah, untuk membuat tulang hal apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama kita cek dulu, kita pastikan si arm ini, si tangan ini
Kita masuk edit mode. Oke, kita masuk edit mode terlebih dahulu. Nah, kita pastikan bahwa si arm ini, kita sesuaikan dulu viewportnya. Biar nanti kalau kita ngelihat dari samping, ngelihat dari depan kelihatan lebih enak gitu. Oke, seperti ini. Ini dari depan, nomor 1. Sip, mantap. Tadi saya sampai di mana? Oh ya, kenapa kita perlu pastikan edit modenya dulu? Jadi gini, ketika kita melakukan rigging, itu ada bagian-bagian tertentu pada model 3D yang biasanya ini perlu segmen lebih banyak. Segmen itu maksudnya ini. Kalau kita bikin loop cut itu loh, Ctrl R lah kayak gini nih. Kalau misalkan saya bikin kayak gini segmennya banyak gitu. Segmennya jadi tambah banyak. Nah, pada bagian-bagian yang bisa dilipat, pada bagian apa namanya, yang bisa istilahnya itu kalau di ini di animasi 3D itu bisa di bending gitu. Di bending itu misalnya kayak siku itu kan bisa ditekuk. Ketika siku itu apa namanya, siku tangan itu ditekuk, itu secara otomatis kan bagian kulit di siku itu akan ketarik yang bagian bawah akan ketarik menjadi lebih panjang. Nah, ini proses seperti ini, bending seperti ini perlu kita waspadai. Kenapa? Karena misalkan bagian siku itu ternyata ini ya, kekurangan ini, istilahnya itu kekurangan segmen, itu nanti jadinya jelek banget. Nah, oleh karena itu kita ini dulu, sebaiknya kita pastikan dulu bagian-bagian yang bisa ditekuk itu kita pastikan supaya dia itu punya banyak segmen, punya banyak face, punya banyak lipatan. Nah, oleh karena itu ada beberapa cara. Yang pertama mungkin saya bisa kasih loop cut kayak gini ya di sini. Ctrl R, kemudian saya kasih loop cut di bagian siku. Ctrl R lagi. Oke. Seperti ini. Ctrl R lagi. Oke, seperti ini. Terus bagian pergelangan tangan sepertinya juga butuh. Ctrl R. Oke. Ctrl R lagi. Oke. Ctrl R lagi. Oke. Kalau perlu malah di subdivide. Caranya gimana? Kita pencet A, bisa kayak gini caranya. Kita subdivide gitu. Klik kanan kemudian subdivide. Nah, kita subdivide, misalkan number of cut-nya berapa. Nah, semakin banyak semakin ini. Tapi ya tentu proses komputasinya nanti semakin berat juga sih. Oke, saya bikin cut-nya 2, jadi nanti seperti ini bentuknya. Lanjut. Kalau sudah seperti ini, lantas mau kita apakan? Ya, kita kembali lagi, kita coba untuk bikin tulangnya, struktur tulang. Caranya seperti apa? Oke, kita bisa menambahkan tulang dengan cara masuk objek mode terlebih dahulu. Setelah itu Shift A, Armature. Nah, nanti kita lihat di bawah ada ini nih, ada bentuk tulang seperti ini, bentuknya oktahedral. Oke, kita geser ke atas ya, GZ. Sudah nggak kelihatan. Oke, ke atas lagi, GZ. Kita rotasi 90 derajat, berarti R 90. Enter. Oke. GZ. Oke, kalau kita lihat seperti ini, kalau kita masukkan ke kanan ya, GY misal ya, GX. Nah, ini nggak kelihatan nih tulangnya, padahal kita pengen seperti X-ray gitu bentuknya.
Kenapa kok harus seperti X-ray? Jadi gini, X-ray itu yang saya maksud itu ronsen gitu. Ketika kita ngelihat foto ronsen kan tulangnya kelihatan. Nah ini juga ketika kita ngelihat face ini, saya pengen si tulangnya itu langsung kelihatan. Jadi ketika proses animasi itu menganimasikan ini lebih mudah gitu, biar lebih mudah untuk mengontrolnya, seperti itu intinya. Nah, gimana caranya biar dia selalu nampak di depan? Ini kita klik si tulangnya ini, kita klik dulu. Kalau masih nggak kelihatan nanti bisa di sini. Mungkin di sini ada armature ini ya, kita klik. Selanjutnya kita pilih ini, Object Data Properties, kemudian masuk ke Viewport Display. Kita klik in front. Nah, jadinya dia akan selalu nampak di depan, meskipun sebenarnya dia berada di dalam si mesh, di dalam objek mesh ini gitu. Oke, kita perbesar dulu. X, oke. Seperti ini. Kita coba bikin struktur tulangnya dulu, kemudian kita scale S. Oke, kira-kira ini sampai di siku-siku aja. Kemudian saya pindahkan ke atas sedikit, GZ. Saya rotasi sedikit ke bawah, R. Oke. Kita sesuaikan bentuknya saja mungkin. Saya pindahkan ke atas sedikit, GZ. Saya rotasi dikit, R. Oke, tampak depan seperti ini. Kemudian kita extrude lagi. Jadi nggak hanya mesh yang bisa di-extrude, nggak hanya curve yang bisa di-extrude, nggak hanya B-spline yang bisa di-extrude, tapi di sini kita juga bisa mengekstrud si ini bone, tulang. Bisa mengekstrud si ininya, struktur tulangnya. Jadi kita klik di sini, kita klik ujungnya ini mungkin ya. Nah ini, kemudian kita extrude masuk edit mode terlebih dahulu. Ini kita klik terus masuk edit mode. Kemudian ini bisa kita klik bagian ujungnya ini, yang bagian lingkaran ini, kemudian kita extrude misalkan ke sumbu X, berarti EX ya. Kita bikin jaraknya seperti ini. Oke, nanti kita nggak akan mencoba untuk menggerakkan jari-jarinya ya, tapi cukup ini, cukup bagian lengan atas, lengan bawah, dan bagian tangannya. Jadi saya extrude sekali lagi, kemudian X seperti ini, kemudian saya rotasi ke bawah dikit, R. Nah, dari atas terlihat seperti ini. Saya bikin tambah atas ya, numpad 7. Oke, sepertinya perlu kita sesuaikan kembali ini ya. Mungkin saya geser ke belakang dikit. Ini juga berarti GY. Oke, ini juga GY. Ini juga GY. Ini juga GY. Oke, jadi kita sudah memiliki struktur tulang seperti ini. Kita bikin tampak kelihatan depan seperti ini, kemudian tampak kelihatan samping seperti ini, tampak kelihatan atas seperti ini. Oke, sekarang kita sudah bisa mulai untuk melakukan rigging. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama kita seleksi ini dulu. Kita seleksi, masuk ke objek mode terlebih dahulu. Oke. Kemudian seleksi width-nya terlebih dahulu. Seleksi mesh-nya terlebih dahulu. Kemudian shift klik di armature-nya, di bagian tulangnya. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kita sudah menyeleksi dua objek. Tapi jangan kebalik.
jangan tulangnya dulu baru jangan tulangnya dulu baru meshnya, tapi meshnya dulu baru tulangnya. Urutan mempengaruhi ya di sini ya. Terus kalau sudah, kita Ctrl P, kemudian kita pilih with automatic wedge. Oke, mantap. Sekarang kita coba untuk klik tulangnya saja, klik tulang. Oke, kita masuk ke pose mode, klik di sini, kemudian pose mode. Apa yang akan terjadi ketika ini saya gerakkan? Misalkan saya gerakkan ke atas R. Nah, ternyata tulangnya ikut bergerak. Maksudnya meshnya ikut bergerak, jadi meshnya ini akan mengikuti si tulang. Saya Ctrl Z, oke, saya kembalikan seperti semula. Kemudian kalau saya rotasi ini R, oke, jadi ikut bergerak juga. Kalau saya rotasi di sini R, oke, kurang lebih seperti itu. Ini untuk part pertama ini kita akan cukupkan sampai di sini. Jadi ini bagaimana cara kita men-setup ini ya, tulang ke dalam model 3 dimensi. Nah, untuk bagian selanjutnya mungkin saya akan jelaskan tentang forward kinematics, kemudian inverse kinematics. Selanjutnya satu lagi penampakan tulangnya itu seperti apa gitu. Maksudnya di sini nanti adalah bentuk view dari tulangnya itu nanti bakal sebenarnya bisa kita bikin ini ya, bisa kita bikin view-nya bermacam-macam. Nanti coba akan kita jelaskan setelah ini. Oke, untuk part ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.